yang kadangkala matanya rada rabun-rabun ayam. Masa kagak lihat saya punya saham atau apa gitu, terus dibilang saya bukan pengurus, terus selama ini saya bertindak atas nama siapa? Walaupun sih saya tindak pangkalan doang di ujung. Kadang-kala kalau malam saya jadi OB. Pak, maaf, tapi Pak, katanya Bapak bukan pemilik saham. Nanti buktinya Bapak jual nasi kuning. Ini Pak, pakai rok aja kalau bohong Pak. Hah? Ini saya bawain rok. Kalau Bapak bohong pakai rok aja Pak. Rok apaan nih? Katanya Bapak bukan pemilik saham. Nah, yang pakai rok bukan gue. Gue mau tanya wartawan, gue selama ini ngomong jujur nggak nih? Bukan gue dong yang pakai rok yang sebelah sono, kali bukan gue. Masa gue pakai rok yang bohong? Gue kan nggak bohong. Emang gue pakai rok? Iya, gue bukan pemilik saham. Coba ntar dulu, gue lihat dulu. Gue pemilik saham bukan. Kan ada buktinya nggak ya mau pemilik saham? Kalau nggak, gue pakai nih. Kalau gue nggak pemilik saham, gue pakai. Coba. Waduh, gue kerja juga, lo tega juga, lo teman-teman gue suruh pakai rok nih. Waduh. Berarti kalau melaporkan CMNP Ya, sedang dipelajari dan juga mengumpulkan data-data yang lengkap karena ada berita yang tendensius, provokatif dan penggiringan opini yang mengandung unsur fitnah dan pencemaran nama baik. jadi pemegang saham itu di semua Pak. Iya, jadi meminta kepada lawyer Magdir Ismail untuk mempelajari dan mengumpulkan bukti-bukti, dan dari kemarin bukti-bukti sudah dikumpul, walaupun ada yang di take down beberapa oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab itu, tetapi saya nyatakan bahwa ini adalah kita menjaga bersama marwah Kementerian Keuangan. Saya sama Bu Mulyani itu saya respect, saya hormat, saya nggak ada apa-apa. Justru kita sayang sama Bu Sri Mulyani dan Pak Mahfud orang kesatria, dan anak buah Bu Sri Mulyani yang satu juga cukup gentleman, yaitu Bapak Kepala Satgas BLBI kalau nggak salah. Beliau menyatakan bahwa saya punya utang pada tanggal 12 di DPR. Kemudian tanggal 13 beliau dengan gentleman menyatakan bahwa saya tidak punya utang. Dan itu saya respect. Tapi kalau yang satu lagi, maaf saja, saya dibilang tidak dikenal dan tidak ada saham di CMNP maupun saya tidak pengurus. Kemudian yang bersangkutan ngebulet menuduh saya pribadi dan CMNP. Padahal saya kenal sama yang bersangkutan, saya baik sama yang bersangkutan, dia tidak tabayun sama saya. Nah, jadi mungkin kita minta lawyer untuk mengurus masalah ini. Berarti yang dilaporkan ada saham Pak. Tergantung lawyer, iya. Tapi kalau saya dengan Pak Rio, saya hormat karena gentleman. Ya, makanya saya sayang sama Kementerian Keuangan. Kita harus jaga Kementerian Keuangan punya marwah. Ibu Sri Mulyani yang hebat, jujur, amanah, kita harus jaga. Jangan dikelilingi oleh anak buah yang asbun, yang asal nyablak, yang kadangkala matanya rada rabun-rabun ayam. Masa kagak lihat saya punya saham atau apa gitu, terus dibilang saya bukan pengurus, terus selama ini saya bertindak atas nama siapa? Walaupun sih saya tindak pangkalan doang di ujung. Kadang-kala kalau malam saya jadi OB. Pak, maaf, tapi Pak, katanya Bapak bukan pemilik saham. Nanti buktinya Bapak jual nasi kuning. Ini Pak, pakai rok aja kalau bohong Pak. Hah? Ini saya bawain rok. Kalau Bapak bohong pakai rok aja Pak. Rok apaan nih? Katanya Bapak bukan pemilik saham. Nah, yang pakai rok bukan gue. Gue mau tanya wartawan, gue selama ini ngomong jujur nggak nih? Bukan gue dong yang pakai rok yang sebelah sono, kali bukan gue. Masa gue pakai rok yang bohong? Gue kan nggak bohong. Emang gue pakai rok? Iya, gue bukan pemilik saham. Coba ntar dulu, gue lihat dulu. Gue pemilik saham bukan. Kan ada buktinya nggak ya mau pemilik saham? Kalau nggak, gue pakai nih. Kalau gue nggak pemilik saham, gue pakai. Coba. Waduh, gue kerja juga, lo tega juga, lo teman-teman gue suruh pakai rok nih. Waduh. Alhamdulillah. Lu baca nih, gua masih pemilik saham. Gua pemilik saham. Nih, Ahu nih, Dirjen Ahu. Ngejim aja Pak, ngejim Pak. Diem aja. Pak, Bapak ada niatan mau ketemu sama Sri Mulyani atau Pak? Oh pasti dong, kalau saya dipanggil. Nih, gua pulangin nih roknya. Jadi bukan gua yang pakai, yang sebelah sana yang pakai. Lu gila aja lu. Lu jangan. Jadi boleh dipegang nggak Pak? Dipegang Pak. Boleh. Nah, di atasin Pak, biar Wah. semang kenapa? Nih, buat lu yang telah menghina gua kasih 800 miliar buat jajan sono. Iya kan?
nggak apa-apa ya gue. Kan Pak, tante Pak. Innallaha maha sabirin, orang sabar kepada Allah. Ya kan bodo amat mau pakai rok kan mau pakai celana panjang yang penting gua amanah. Lu lihat deh, ini di sini lu buka di aku. Apa dulu masalah Pak? Kalau di dada kayak pesakitan lu gue. Pinjol lu gila lu. Tentang dagang nasi kuning aja. Naikin dikit Pak, izin Pak. Itu namanya siapa tuh? Si Ucup tuh namanya. Ada yang nama Ucup? Wah, ada si Ucup. Kalau gue bohong nih, gue kasih lagi 100 miliar gitu. Ya kan kemarin kan gue udah bilang, kalau gue bohong gue kasih angpau 100 miliar. Kalau dia yang bohong dia bayar gue seperak, belum dibayar ya? Belum dibayar ya? Oh, ntar kalau dapat perak diundang lu makan enak, daging wagyu. Pak itu ntar rencananya kapan Pak mau ngelaporinnya Pak? Duduk dulu ya. Gue disuruh pakai apa? Untuk melapor. Iya, Pak Makdir Ismail, ini cari Pak Makdir Ismail nih. Ada waktu dekat ini Pak akan dilaporkan. Iya, Pak Makdir udah ngumpulin datanya, udah komplit. Bisa besok Pak dilaporin. Bisa besok, bisa hari ini. Tapi saya sih masih apa sih beritikat baik lah, ya kan gentleman lah kayak Pak Ketua Satgas BLBI, klarifikasi clear. Jangan yang bersangkutan ngomong di TV ngebulet terus pakai bilang Yusuf Marta siapa dia? Nama tidak ada sebagai pengurus, betul, saya bukan pengurus, saya pemilik satu lembar saham. Kan boleh dong saya ngaku saya sebagai pemilik walaupun satu lembar saham. Ya kan, kalau udah nggak bisa jawab bos, jangan muter-muter, makin kelihatan tidak cerdas nih bos. Iya kan, cerdas. Saya punya slogan, kan situ tahu, banyak duit jangan sombong, udah banyak duit jangan bohong, kagak punya duit jangan nyolong. Nah slogan baru deh, di mana deh? Kalau punya utang, Jangan songong. Gitu kan. Jadi itu slogan baru, nama lagi gue slogan. Jadi kreatif ya kita. Dah, mau apa Pak, lagi? ini Pak, kenapa Pak pembayaran hutangnya baru ditagih pada saat ini? Apa sebelumnya sudah pernah menagih Pak? Ini, utang itu sudah sejak tahun 99 kita tagih, bolak-balik, kemudian kita gugat 2004 ke pengadilan. Akhirnya keluar keputusan inkrah total, yaitu 2010. Dengan denda 2%, ini bukan bunga nih, denda 2%, sebagaimana kalau kita telat bayar pajak, kita didenda 2%. Iya kan? Jadi, ya kadang-kadang kalau kita telat bayar pajak, kalau kagak bayar itu kita digeseling. Geseling itu tahu kan, geseling di Sandra di Borgol. Ya kita sekarang keputusan Mahkamah Agung 2% itu nggak dibayar, nggak apa-apa, kita tunggu aja. Yang penting kan tidak ada keputusan. Makin lama dibayar, makin bengkak dendanya. Ini buat apa? Kalau negara ada duit, mendingan bayarin utang kepada rakyat supaya rakyatnya taat hukum. Kalau negara sudah keputusan Mahkamah Agung menunjukkan tidak taat hukum, bagaimana warga negara bisa taat hukum? Yuk kita rame-rame jaga Kementerian Keuangan, marwahnya ini bagus, Bu Sri Mulyani. Tapi jangan ada anasir-anasir yang tukang ngebohongin Bu Sri Mulyani, anasir-anasir yang tidak cerdas, yang memberikan informasi yang salah, sampai akhirnya ngorek-ngorek Yusuf Marta tidak punya saham. Itu cuma dagangan sendiri. Pak, terkait dari Pak Prabowo bilang Ibu Mbak Tutu tuh sempat komisaris utama dan dirut PT CMP tahun 1987. Jadi terafiliasinya sama Bu Tutut itu apakah chairman PT terafiliasi Pak? Kan keputusan Mahkamah Agung itu sudah membuktikan tidak ada afiliasi, makanya diperintahkan bayar. Jadi kalau keputusan tertinggi dari lembaga hukum di Indonesia ini mau diingkari lagi, ini nggak cerdas deh. Apalagi kalau orang hukum yang ngomong gitu. Aneh saya gitu, bulet saya. Makanya Bu Sri Mulyani, saya tetap jaga marwah Kementerian Keuangan. Tapi Bu, tolong dong, Ibu cari orang yang cerdas. Dia kan jangan cari orang yang nggak cerdas, yang matanya rabun ayam lagi cari. Iya kan, cerdas. Ya kan, kita jaga marwah Kementerian Keuangan. Dipimpin Ibu Sri Mulyani udah benar. Ibu Sri Mulyani dibohongin ini sama anak buahnya kan. Apa Kepala Satgas BLBI, saya hormat, gentle. Dia salah ngomong tanggal 12 di DPR, tanggal 13 dia di DPR, dia ngomong lagi dia ralat. Jadi saya menghimbau lah, teman yang satu ini jangan ngebulet. Saya himbau, gentleman kayak Pak siapa? Pak Rio. Ikuti Pak Rio, gentleman, klarifikasi.
bahwa Yusuf Hamka tidak ada utang, klarifikasi, dan kalau bisa minta maaf, kita duduk, kita minum kopi, ya kan? Saya cuma minta seperak, saya taruhannya 100 miliar lawan 1 perak, kan jelas clear. Masa sih tanggal 12 buat pernyataan Yusuf Hamka punya utang, terus tanggal 13 diklarifikasi bukan Yusuf Hamka. Ini kan kayaknya kesian marwah Kementerian Keuangan kita. Kok orang tidak cerdas, yang asbun, yang nyablak ada di tempat itu. Masih banyak anak-anak muda di Departemen Keuangan yang bagus-bagus, hebat-hebat. Tunjuk dia sebagai juru bicara, tunjuk dia sebagai tenaga ahli, tenaga khusus. Kenapa harus orang luar gitu loh, ya? Oke. Waktunya sampai kapan Pak mediasi Pak Justinus harus mengakui kesalahannya gitu kapan? Ya, sebelum dilaporkan oleh pengacara Magdir Ismail, saya pikir jauh lebih baik. Apalagi yang bersangkutan kenal loh mas saya dan pernah duduk beberapa kali dengan saya. Masa mengingkari dengan cara maaf ya yang tidak intelek. Kok tidak ada namanya Yusuf Hamka, tidak ada juga sebagai pemegang saham, kan aneh. Baru saja teman-teman udah lihat, saya bukan pemegang saham di sini, tapi saya beneficiary owner. Untuk clear tuh ya, walaupun saham saya cuma 1 lembar. Maksudnya beneficiary owner perlu gue jelasin lagi nggak? Memegang kendali dari pemegang saham, clear tuh. Walaupun apalagi lo. Jadi ingat ya, tadi bukan bunga tuh ya, denda 2%. Lurusin tuh, tapi bilang gue riba lagi. Pokoknya gue semua udah coba cara minta, dan saya masih yakin, aku yakin pemerintahan Pak Jokowi, Pak Mahfud, dan Ibu Menteri wakil dan kita jaga marwah Departemen Keuangan. Kalau ada orang-orang yang brengsek, kalau dulu urusan pajak, biaya cukai, apalagi urusan yang mata rabun begini, kita bersama, kita dukung Bu Menteri Sri Mulyani, I love you.